Ketika di MK sudah begitu banyak yang menentang, yang mengkritisi, yang mengecam, kok ya diulangi lagi di MA. Jadi ada semacam pepatah mungkin anjing menggonggong kafilah berlalu itu ya betul-betul diterapkan oleh pihak-pihak yang menginginkan seseorang untuk menjadi calon wakil gubernur. Dan dugaan publik, ya siapa lagi kalau bukan Kaisang. Dan yang agak mengherankan juga adalah proses dikabulkannya uji materi itu sangat cepat, Mas. Ya. 3 hari loh. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Untuk sebuah kekuasaan dan untuk sebuah ambisi kekuasaan, waktu itu menjadi sangat relatif. Ya gimana ya, sudah begitu banyak yang menentang, sudah begitu banyak yang mengingatkan, tetapi toh praktek-praktek seperti ini ya jalan terus. Tolong KPU, sudahlah, abaikan itu putusan Mahkamah Agung. Karena putusan itu bertentangan dengan undang-undang. Ada kok dalilnya. Tapi kok kayaknya nggak tahu Mas Jaka wani apa orang gitu kira-kira. Nggak wani lah. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu smart. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Jaka Budi Santoso. Selamat. Apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah Pak. Sehat. Sehat. Mas Abdul Kohar, bagaimana Mas? makin Sehat? lancar aja. Makin lancar. Apanya nih yang lancar? Ya karena sudah dilancarkan. Semuanya sudah dilancarkan. Melancarkan baik kakaknya, adiknya ya dilancarkan. Saya itu senang kalau muka nama Mas Kohar selalu ada pasemon. Pasemon. Ya, Ada mulai satu. sesuatu dengan pasmon itu ya. Iya, udahlah begitu. kita bahas aja lah. Ya, beberapa orang bilang bahwa ini upaya untuk mengakali hukum. Ya. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan jalan lapang bagi Gibran, Ya. sekarang Mahkamah Agung juga demikian. Disebut-sebut ya. Disebut-sebut setelah menerima gugatan dari Ketua Umum Partai Garuda Ya. tentang batas usia. Betul. Ya. Bagaimana, Mas Kohar? Ya, kita saksikan ini semacam kalau video itu series. Ini series, ini seri berikutnya, season berikutnya. Nah, maka apa yang dikritik oleh publik itu sepertinya kok mendapatkan pembenaran dari tindakan ini. Dua institusi yang bergerak di bidang hukum ini. Satu di Mahkamah Konstitusi kita sudah saksikan hasilnya, meskipun mau dibantah 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali, sejuta kali dibantah, faktanya yang memanfaatkan perubahan itu hanya satu orang, yaitu adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah, ada kekhawatiran bahwa putusan Mahkamah Agung yang menganulir usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota. Ini pada saat pendaftaran. Pada saat pendaftaran, kemudian dianulir menjadi saat pelantikan, itu dikhawatirkan publik hanya untuk memfasilitasi satu orang juga, yaitu Kaisang Pangarep. Mengapa begitu? Karena Kaisang kan usianya pada saat pendaftaran sekarang ini sedang berlangsung, proses sedang berlangsung, itu kan baru 29. Ya. Kurang 3 bulan kalau tidak salah. Saat penetapan calon. Saat penetapan calon kan nanti itu masih 29. Karena apa? Kaisang lahir di tanggal 25 Desember. Yang 2024 ini baru pas 30 tahun. Nah, pelantikan dari para pilkada terpilih ini kan memang belum ditentukan. Tetapi yang pasti ada yang membuat kira-kira penghitungan lah. Nanti setelah proses pilkada kan biasanya akan ada perselisihan hasil suara. Setelah itu kemudian ada bantahan dan seterusnya, sehingga paling cepat itu adalah Januari 2025. Itu baru bisa dilantik pilkada, pemenang pilkada hasil dari pilkada serentak 2024 ini. Artinya ya kuat dugaan dan boleh diduga bahwa itu memang ditujukan untuk satu
orang. Jadi bukan untuk anak-anak muda di Indonesia. Iya, itulah yang berlindung di balik anak-anak muda di Indonesia itu kan sama kayak pekan lalu kita bicara demi bangsa. Demi bangsa, atas nama bangsa. Nah, ini yang terjadi adalah atas nama anak muda. Nah, itu jadi gini loh, kita ini, saya terutama ya, saya itu tidak anti terhadap kepemimpinan muda. Bahkan kita sambut kalau perlu, kita bikin aja aturannya mulai 21 tahun. Begitu sudah 21 tahun, mereka berhak untuk dipilih. Mau dipilih jadi bupati, dipilih jadi gubernur, monggo silahkan gitu kan, diubah. Tapi ya diubahnya jangan pas sudah proses sudah berjalan, dan diubahnya itu memang ada tuntutan. Memang bagi mereka-mereka untuk mewadahi bahwa ini mungkin dirasa ada krisis ya, sehingga anak muda ini sekarang apatis, sehingga harus dibangkitkan dengan aturan-aturan yang memberikan keleluasaan kepada para pemuda untuk tampil di dalam jagat politik. Ya silakan, tetapi waktunya dong. Nah, katakanlah kalau misalnya ini dikabulkan atau mau dieksekusi putusan MA itu oleh KPU itu, ya silakan berlakukan nanti di pilkada serentak di 2029. Ya. Jangan yang sekarang. Itu idealnya, itu bagusnya seperti itu. Ya, ini karena proses tahapan pilkada kan sudah berjalan. Sudah berjalan. Calon independen sudah. Calon perseorangan. Iya, calon perseorangan sudah selesai. Sudah selesai. Nah, gimana? Kalau itu gimana coba? Mas Jaka. Iya, kalau di media sosial itu kan ada meme yang menggelitik juga. Dia bilang gini, ya dia mengingatkan oleh para calon mahasiswa di Fakultas Hukum itu untuk tidak serius bekerja, karena nanti ilmunya itu di prakteknya itu tidak terlalu relevan katanya. Itu kan menyindir kayak kemarin di MK itu kan. Itu kan banyak sekali yang menganggap bahwa putusan MK itu kan tidak sesuai dengan teori-teori hukum. Ya itu kan sebuah sindiran atau sarkasme kalau menurut saya kan. Dan kalau kita lihat kasus yang terbaru sekarang kembali membuktikan hal itu. Ya terus saya tidak habis pikir, mungkin akal saya terlalu pendek, nalar saya terlalu cepat mungkin ya untuk memahami fenomena seperti ini. Ketika di MK sudah begitu banyak yang menentang, yang mengkritisi, yang mengecam, kok ya diulangi lagi di MA. Jadi ada semacam pepatah mungkin anjing menggonggong kafilah berlalu itu ya betul-betul diterapkan oleh pihak-pihak yang menggugat, atau paling tidak mereka yang menginginkan seseorang untuk menjadi calon wakil gubernur. Dan dugaan publik ya siapa lagi kalau bukan Kaisang. Kan ini kan sebenarnya kan tidak ujuk-ujuk seperti halnya ketika di MK. Kan sudah ada beberapa tahapan atau beberapa skenario untuk mencalonkan Kaisang menjadi pejabat publik. Termasuk terakhir itu untuk kan ada jadi wakilnya Pak Budi Jiwandono kalau nggak salah untuk dipasangkan di Pilkada DKI kan. Betul, dan memang itu sudah dimulai oleh postingan Sufmi Dasko kan. Jadi kalau akhirnya publik itu menduga bahwa ini adalah disengaja, ya menurut saya sih sah-sah saja. Dan kalau kita lihat arahnya kan seperti itu. Tadi Mas Gohar kan terangkan kalau nanti Kaisang itu tetap dengan aturan yang lama, kan dia tidak bisa mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur kan usianya belum 30 tahun. Dan yang lucu lagi itu kan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu yang diatur itu kalah pencalonan bukan pelantikan. Ya, kalau pencalonan ini ya umur 30 tahun itu ya pada saat pas pendaftaran atau pas penetapan sebagai calon, betul, ya. Bukan pas pelantikan. Kalau ini ya namanya aturan soal pelantikan dong. Jadi sekali lagi saya nggak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi, dan ini membuktikan bahwa ya hukum itu semakin mudah dijadikan kendaraan politik, dan ketika situasi seperti ini akan terus dibiarkan seperti kata Pak Mahfud, ketika hukum itu mulai tidak ditegakkan, tidak dipatuhi, akan semakin dekat sebuah negara itu akan mengalami keruntuhan. Dan tentu saja kan kita tidak seperti ini, tapi persoalannya
Ya gimana ya, sudah begitu banyak yang menentang, sudah begitu banyak yang mengingatkan, tetapi toh praktek-praktek seperti ini ya jalan terus. Ya, Jadi terus ada sebuah ironi yang menurut saya sangat luar biasa yang mengancam masa depan demokrasi kita ke depan. Dan yang agak mengherankan juga adalah proses dikabulkannya uji materi itu sangat cepat, Mas. Ya. 3 hari loh. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Untuk sebuah kekuasaan dan untuk sebuah ambisi kekuasaan itu waktu itu menjadi sangat relatif. Yang disebut cepat itu ternyata tidak cukup. Cepat itu ternyata masih kalah dengan yang namanya super cepat. Karena itu kan ada kereta cepat, ada kereta super cepat. Bukan, ada kereta super cepat. Ya, kalau cepat itu mungkin ternyata ini ada yang lebih super cepat lagi. Nanti ada kilat ya, super kilat. Super cepat, pokoknya super itu ya maha cepat, kira-kira begitu ya. Nah, karena yang punya ambisi kekuasaan, yang punya keinginan untuk menjadi penguasa itu sedang membutuhkan fasilitas yang super cepat, maka ya segala sesuatu bisa terjadi. Meskipun mestinya tidak seperti itu, kan kira-kira itu. Wajar apa tidak itu? Ya jelas tidak wajar karena kalau pandangan orang normal, ya tadi Mas Jaka kan mungkin nalar saya terlalu pendek untuk mencerna bahwa ini adalah sebuah kewajaran. Dan saya kira kan sekarang definisi normal atau tidak normal itu kan akhirnya terbalik-balik. Ya yang normal itu yang bisa menerima kecepatan, kan katanya seperti itu. Karena eranya serba cepat, teknologi cepat gitu kan. Nah, sementara di sisi yang lain kadang-kadang wisdom itu membutuhkan permenungan. Wisdom itu membutuhkan kita jeda sejenak untuk mencerna hal-hal semacam ini. Israel itu cepat dalam menggasak warga Gaza, dalam menghabisi warga Gaza dan Palestina, Rafah. Super cepat dengan sangat kilat. Ya, bahkan orang mengatakan itu sama kayak menepuk nyamuk dengan meriam, kira-kira begitu. Tetapi apakah itu normal? Apakah itu bisa kita katakan sebagai normalnya manusia? Kan enggak. Israel sekarang sedang dikepung oleh sebuah ketidaknormalan universal. Orang semua di dunia ini menganggap tidak normal. Satu-satunya yang menganggap Israel normal itu ya Joe Biden kan, dan Amerika kan, kira-kira seperti itu. Nah, sama halnya dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah memiliki kehendak dan ketika peranata-peranata yang lain sudah gagal, tidak mampu lagi untuk menyetop kehendak itu, maka ya sebetulnya tidak normal. Tetapi kan menormalisasi yang tidak normal itu kan sudah dilakukan. Saat 1 Mahkamah Konstitusi, 2 pemilu, yang kemudian kita anggap sebagai masa lampau itu kan. Yang waktu itu di berbagai macam pembicaraan kita di Ordal kan kita sebut normalisasi kecurangan dan seterusnya. Nah, dalam hal-hal seperti ini memang ya kita tetap harus berbicara atas nama akal sehat. Kita tetap harus berbicara dalam situasi di mana negeri ini itu sedang menghadapi pukulan bertubi-tubi dari hasrat-hasrat kekuasaan yang sampai pada mengutak-atik aturan, sampai pada membuat hukum itu terseok-seok, membuat hukum itu menemukan presiden-presiden baru, yang presiden-presiden ini sebetulnya sangat berbahaya untuk masa depan. Karena itu saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Mas Jaka, mengutip kawan kita Refli Harun itu, bahwa KPU bisa mengabaikan ini, putusan Mahkamah Agung. Karena yang diminta oleh Mahkamah Agung kan KPU mencabut peraturan KPU kan, keputusan KPU kan. Ya, pertanyaannya berani tidak KPU? Ya kalau dia atas nama undang-undang harusnya tidak masalah. Wong dia dilindungi oleh undang-undang kok. Undang-undang berapa? Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Itu tentangnya itu kan panjang lebar itu. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 2015 tentang ya kan, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Jadi ada tentang-tentangnya banyak. Tetapi intinya adalah bahwa
yang disebut dengan 30 tahun untuk calon gubernur, 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota, itu adalah pendaftaran. Itu syarat administratif, bukan syarat pelantikan. Pelantikan itu kan elektoral. Pelantikan itu kan sudah definitif terpilih secara elektoral. Sehingga mengenakan batasan usia pada pelantikan, pada saat pelantikan, itu sudah di luar nurul itu. Sudah luar biasa, kita tidak tahu lagi. Ini hal administratif, apa yang dilakukan KPU kemudian mengikuti undang-undang yang mengatur secara administratif, tapi tiba-tiba oleh intinya hukum, oleh hukumnya hukum, pemilik hukum yaitu Mahkamah Agung, itu diubah, diputar menjadi persyaratan pelantikan. Mana ada persyaratan pelantikan, itu kan persyaratan, ya syarat dilantik apabila dia menang kan gitu. Satu menang secara benar, dibuktikan tidak ada kecurangan, ya sudah dia syarat sah. Nggak peduli usianya berapa kan? Nggak peduli usianya berapa. Itu namanya syarat pelantikan. Nah sekarang yang terjadi kan enggak. Syarat administratif diotak-atik ketika proses sudah berjalan. Nah jadi ada landasan dari KPU mestinya untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung ini. Satu, karena yang paling kuat tentu saja landasannya undang-undang. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan undang-undang itu belum dicabut untuk dilaksanakan undang-undang itu, karena undang-undang kan lebih tinggi daripada peraturan KPU, daripada keputusan KPU. Itu masih tingginya undang-undang. Kalau sampai KPU tidak menjalankan undang-undang, dia bisa dianggap melanggar sumpah sebagai komisioner KPU, sebagai penyelenggara KPU, karena harus taat pada undang-undang dan peraturan lainnya. Tetapi peraturan lainnya itu kan di bawah undang-undang. Undang-undang di atasnya peraturan, nah undang-undang dasar. Ini berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang kemarin. Mahkamah Konstitusi itu kan diupayakan diubah ketika masih di dalam proses kan. Sehingga ya meskipun ada cacat-cacat sedikit yang terkait dengan KPU mengubah aturan tanpa konsultasi dengan DPR, itu ya katakanlah itu masih bisa, orang masih ya alurnya masih bisa dimaklumi lah kira-kira begitu. Tapi kalau ini agak luar biasa, ini agak sulit untuk dimaklumi, gitu loh. Jadi menurut saya mengapa bisa? Ya asal ada yang berkehendak dan kekuasaan yang gagal untuk dibendung, ya tentu saja corrupt absolutely. Jadi Lord Acton itu cerdas sekali dengan ketika mengatakan bahwa power tends to corrupt, the power absolute corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu di mana-mana. DNA-nya kekuasaan itu memang cenderung korup, cenderung ya, tapi baru cenderung. Tetapi dia pasti korup kalau kekuasaan itu absolut. Nah, ketika kekuasaan absolut itu yang bagaimana? Kekuasaan yang bisa mengatur trias politika, kekuasaan yang bisa mengatur legislatif, kekuasaan yang bisa mengatur kalau genggaman eksekutif kan sudah memang di dalam genggaman, yang bisa mengatur juga yudikatif. Nah, rasa-rasanya begitu apa enggak? Iya, bahkan pers pun kemarin mau diatur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tanya Mas Jaka itu. Jadi Mas Jaka, mungkin enggak ada tekanan pada Mahkamah Agung itu sebelum memutuskan gugatan tersebut? Ya, kita tidak bisa memastikan ya, karena kan tidak ada bukti. Tetapi kalau ada dugaan-dugaan bahwa ada tekanan, ya menurut saya sih wajar-wajar saja. Seperti halnya ketika ada dugaan tekanan ketika MK memutuskan nomor 90 itu. Dan kan ada indikasi-indikasi yang ke arah sana kan. Dan kok ininya agak mirip dengan perjalanan-perjalanan Gibran lah katakanlah. Ya kan? Dulu Gibran katanya tidak tertarik terjun ke politik, maunya ke bisnis saja. Tetapi faktanya dia terjun ke politik, ke wali kota, baru hampir 3 tahun kemudian menjadi cawapres. Kemudian juga Kaisang ini adiknya juga menurut saya mirip-mirip. Dia dalam sebuah wawancara dia menyatakan tegas-tegas tidak enak katanya jadi anak presiden.
Dia tidak mau menjadi birokrat, tidak mau menjadi pejabat. Karena katanya mendingan menjadi bisnis lah, bebas kata dia. Tetapi kan belakangan kita lihat dia malah menjadi ketua umum PSI. Hanya dalam waktu 2 hari setelah dia menjadi kader. Dan arah untuk dia menjadi pejabat publik itu juga sangat semakin kelihatan kan. Dan dia akan dipasangkan dengan Budi Jiwandono itu. Yeah. Dan ketika seseorang sudah punya ambisi kekuasaan yang begitu besar, ya betul apapun akan dia lakukan ketika dia tidak punya rem untuk membatasi nafsunya itu. Kalau di bahasa Jawa itu apa adigang, bukan adigang, adigung, adiguna itu. Itu kan salah satunya itu kan. Dia betul-betul ingin melampiaskan apa yang diinginkan, dan kekuasaan itu kan, siapa bilang sih kekuasaan itu merepotkan? Kekuasaan itu enak. Aman. Buktinya kan ada yang sudah 2 periode katanya dia pengen jadi 3 periode. Ada yang katanya karena 3 periode tidak mungkin kan, katanya mau diperpanjang kekuasaannya. Jadi enak, kekuasaan itu enak. Dan ketika ada peluang untuk tetap mempertahankan kekuasaan, meskipun yang berkuasa berikutnya itu bukan di dirinya, ya itu akan dia lakukan ketika upaya untuk mengontrol dirinya sendiri itu sudah tidak ada. Dan ini menurut saya menunjukkan indikasi-indikasi ke arah sana. Jadi soal tekanan atau tidak ada tekanan, menurut saya kita susah untuk membuktikan secara letterlek itu, secara pasti. Tetapi ada dugaan adanya tekanan, ya saya kira kalau tidak ada tekanan kok orang-orang MK itu kan orang-orang pinter ya. Hakim-hakim pucuk, pimpinan hakim itu kan di MK ya, di MA ya. Jadi kalau tidak ada tekanan atau apalah, ya sekali lagi ini kan cuma dugaan-dugaan, ya wajarlah kalau akhirnya masyarakat itu menduga-duga hal seperti itu, karena memang tidak bisa diterima dengan nalar kan. Tidak normal, sangat tidak normal gitu loh. Ya, dan upaya menjadikan lembaga tertinggi di bidang hukum ini sebagai instrumen untuk memberikan jalan lah bagi kekuasaan, bagi orang-orang di sekitar kekuasaan. Ini sepertinya menjadi pola kan. MK dengan putusan 90 di 2023 itu memberikan jalan lapang bagi Gibran. Kemudian ini sekarang sepertinya memang hanya untuk Kaisang, karena kan jaraknya kan sangat pendek itu kan. Iya, memang Cuman kita belum tahu apakah nanti bulan. yang saat ini sedang mau berkontestasi di gubernur, yang saat ini usianya masih 29 tahun dan nanti baru 30 tahun bulan Desember nanti. Itu ada selain Kaisang atau tidak. Tetapi yang paling kelihatan kan memang Kaisang. Dan orang kan masih berada dalam situasi trauma. Kenapa kemudian mata langsung melotot ke Kaisang? Langsung yang diselidik itu adalah Kaisang, karena kan orang masih trauma ini jangan-jangan pola yang sama seperti di Mahkamah Konstitusi. Main usia ini, main umur. Nah, sebetulnya begini, kita ini seperti yang saya katakan tadi, kita ini sangat ingin, sangat bangga apabila ada talenta-talenta muda itu mampu masuk di dalam institusi-institusi apapun dan memberikan penyegaran ya kepada berbagai langkah Republik ini untuk menuju negara maju. Tetapi caranya juga harus benar dong. Segala sesuatu itu ada caranya. Sepak bola itu juga ada aturannya. Nah, aturan umur itu nggak bisa di sepak bola untuk kemudian dicuri tanpa ada force majeure. Kita sekarang tidak sedang dalam kondisi force majeure loh. Karena itu ketika situasi tidak sedang force majeure, maka ya negara harus taat pada hukum. Karena negara Indonesia itu negara hukum. Kita ini negara hukum. Sebagai negara hukum maka segala hal yang lain di luar hukum dia harus tunduk, patuh, taat terhadap hukum. Bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan itu hukum berada dalam ketiak kekuasaan. Hukum bisa ditekuk untuk kepentingan kekuasaan. Tetapi ketika negara hukum, cara memperoleh kekuasaan itu harus taat pada hukum. Nah, ini problemnya kita saat ini. Sudah beberapa kali hukum kita ditorpedo oleh kekuasaan.
Dan itu fakta yang kita saksikan hari ini. Dan sayangnya ini adalah sesuatu yang apa ya, seolah-olah demokratis, sehingga diamini oleh banyak orang. Sama seperti yang kemarin kita bicarakan, ada yang disebut dengan new despotism itu, yang saya sebut dengan new despotisme. Despotisme baru itu sebetulnya tidak demokratis, tetapi instrumen-instrumen demokrasinya tetap ada. Lalu mereka ini instrumen demokrasi itu dimasuki untuk kepentingan-kepentingan yang sebetulnya anti demokrasi, tanpa harus menggunakan kekuatan militer, kekerasan. Kalau despotisme lama kan harus menggunakan militer, harus menggunakan kekuatan-kekuatan yang memang bisa memaksa untuk itu. Kalau sekarang enggak. Yang penting adalah ya pemisahan kekuasaan itu bisa berada dalam satu genggaman. Legislatif digenggam, eksekutif sudah pasti digenggam, yudikatif juga harus digenggam. Nah, karena itu ya satu-satunya jalan yang bisa kita lalui adalah ya KPU. Kita lihat apakah KPU itu berani untuk tetap setia, taat terhadap undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, atau dia lebih taat terhadap institusi Mahkamah Agung yang dalam hal ini dia menafsir putusan KPU, bukan menafsir undang-undang. Karena hak untuk penafsiran undang-undang itu ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Jadi KPU bisa untuk tidak menjalankan putusan MA ini. Karena apa? Atas nama undang-undang. Undang-undang sudah mengatur seperti itu. Tapi kok kayaknya nggak tahu Mas Jaka wani apa orang gitu kira-kira. Nggak wani lah. Gini. Apa namanya? Ya kecurigaan publik termasuk kita ya sangat beralasan kan. Karena kita lihat ada postingan dari Sufmi Dasko. Kemudian Raffi Ahmad di akun Instagramnya juga memposting hal yang sama gitu loh. Jadi ya saya pikir itu adalah hal yang sangat wajar kalau publik kemudian menaruh kecurigaan pada putusan MA ini. Tapi sebenarnya begini, di saat kemarin ya Budi Jiwandono dalam satu wawancara menyampaikan bahwa dia tidak akan maju dalam Pilkada DKI karena dia mendapatkan tugas dari Ketua Umum Partai Gerindra. Tidak akan mencalonkan tapi ditugaskan. Dia ditugaskan. Ya namanya penugasan. Enggak, dia ditugaskan di parlemen. Jadi dia tidak ditugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI. Nah sebenarnya strategi apa yang mau dimainkan ini oleh? Enggak, tapi sebenarnya begini, kalau mereka itu ingin membuktikan bahwa upaya ini tidak untuk mengegulkan atau membuka jalan bagi Kaisang, sebenarnya sangat gampang. Kaisang nggak usah maju. Coba, nanti kita lihat Kaisang maju atau tidak. Kalau Kaisang itu tidak maju, tidak mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur, ya berarti dugaan publik salah. Tetapi kalau dia akhirnya maju, ya akhirnya dugaan publik ya semakin menemukan pembenaran. Saya pikir sesimpel itu. Itu hal yang sama ketika pada Gibran kan. Iya. Ya kan, yang selama ini ya namanya politisi ya kan, kayak Kaisang, kayak Gibran itu kan sudah menjadi politikus, bukan lagi menjadi bisnismen. Dan politikus itu kan biasanya kalau ada yang bilang kan punya dua kepribadian tenggorokan. Dua tenggorokan. Yang satu bicara kebenaran, yang satu lagi bicara kebohongan, ya tergantung yang mana kan begitu. Jadi ya sesimpel itu, dan menurut saya ini sebenarnya sudah sebuah rancangan yang matang. Jadi kenapa dia mengajukan uji materi PKPU ke MA? Kenapa tidak uji materi Undang-Undang Nomor 10 2016 ke MK misalnya? Sebenarnya kalau yang lebih meyakinkan itu kalau bisa menang, sebenarnya uji undang-undang ini yang diuji ke MK. Tetapi saya pikir mereka berpikir 1000 kali. Karena situasi orang publik belum lupa dengan kasus putusan 90, atau mungkin mereka juga khawatir
lama, kemudian juga kan Anwar Usman mungkin juga nanti tidak bisa menyidangkan karena ada konflik kepentingan. Jadi mereka akhirnya beralih ke uji materi PKPU. Dan hasilnya sudah kita tahu juga semua, berhasil juga kan akhirnya kan meskipun oleh sebagian banyak orang, hampir semua praktisi hukum tata negara, yaitu dikritik habis-habisan. Dan memang tidak sekali lagi tidak normal gitu kan. Jadi bagaimana syarat pencalonan kok diubah menjadi syarat pelantikan batas usia. Satu lagi, kok MA bisa dikatakan membuat norma hukum yang baru. Itu kan sudah melangkai tugas atau wewenang institusi-institusi lain. Sama halnya seperti yang dilakukan MK kemarin ketika dia membuat putusan syarat usia bagi capres dan cawapres. Itu kan norma hukum baru. Jadi ya kalau kita berharap pada KPU untuk tidak menjalankan putusan MA, kok saya pikir agak terlalu, bukan terlalu ya. Ya sangat minim, sangat kecil kemungkinannya KPU itu akan menunjukkan keberaniannya untuk menegakkan undang-undang. Ya kita berharap tapi kita berharap ke publik juga agak berat juga. Kalau umpamanya nanti Kaisang maju nih, kita berharap agar publik itu betul-betul selektif atau betul-betul masih menegakkan norma dan hukum. Faktanya Gibran sudah jelas-jelas melanggar etika, tapi tetap saja dipilih. Jadi menurut saya situasi sekarang itu serba salah untuk masa depan demokrasi kita itu. Kaisang ini maju dalam kontestasi pilkada. Ya, sasaran dia kan memang pilkada DKI kan, karena memang sudah postingan dimulai oleh Sufmi Dasko dan Raffi Ahmad. Sebenarnya peluangnya berapa besar ini? Kalau peluang itu akhirnya kita harus berbicara tentang elektoral kan, elektabilitas. Elektabilitas hari ini akan berbeda dengan elektabilitas nanti di bulan November ketika terjadi pemilihan. Tetapi setidak-tidaknya hingga saat ini itu elektabilitas yang tertinggi kan masih nama-nama itu aja. Yeah. Ada nama Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Ahok, dan kita melihat nama Kaisang belum terlalu populer di situ. Itu kalau kita lihat hari ini. Tetapi kan segala sesuatu bisa terjadi. Itu tadi, ketika kehendak itu sudah muncul dan ketika segala sesuatu itu bisa dilakukan, ya untuk menjadikan orang terpilih juga sepertinya kok bukan sesuatu yang sulit karena terlalu banyak instrumen. Hukum bisa dipakai, kriminalisasi juga mungkin bisa dipakai. Ya orang-orang yang populer itu tinggal dirontokkan satu-satu juga bisa kalau kekuasaan mau. Tetapi kan begini loh, kita memang menghadapi krisis etika politik, etika berdemokrasi yang sangat-sangat berat saat ini. Dan krisis itu dimulai bukan dari siapa-siapa, tetapi dimulai dari elitnya elit di Republik ini. Karena itu sebetulnya ini harus diobati segera. Harus diobati segera. Dan publik harus betul-betul diberi pengertian dan diberdayakan mereka bahwa untuk jangka panjang ini efeknya tidak bagus. Saat ini kan memang cara pandang kita memang sama dengan memori kolektif. Yaitu apa? Jangka pendek. Memori kolektif kita sangat singkat. Memori kolektif kita itu hanya butuh waktu berapa dekade untuk kembali ke aturan-aturan yang anti demokrasi. Kan aturan-aturan otoritarianisme dan menuju demokrasi kan baru terjadi 98. Ya nggak sampai 3 dekade, udah selesai. Udah bisa dipukul mundur lagi. Nah, jangan sampai ini mundurnya sampai mundur-mundur banget, sehingga kita ini menghadapi situasi ke depan yang semakin sulit. Karena apa? Kita sedang menuju negara modern kan katanya. Mau menjadi negara maju.
Nah, salah satu syarat negara maju itu adalah negara demokrasi. Nah, kalau kita demokrasinya kepayahan, demokrasi kita adalah demokrasi yang jongkok, bukan demokrasi yang berdiri, ya akan lambat jalannya. Ya, orang berjalan dengan jongkok bagaimana sih? Nggak bisa melaju cepat. Sementara orang kalau berdiri ya bisa lari cepat. Karena itu, coba renungkan kembali hal-hal yang terkait dengan jangka pendek ini, yang pada akhirnya nanti di jangka menengah maupun jangka panjang, itu akan bisa merusak. Merusak sistem, merusak tatanan, kalau tidak dihentikan. Nah, cara menghentikannya ya kita kembalikan kepada institusi masing-masing. Tolong KPU, sudahlah. Sekarang ya katakanlah abaikan itu putusan Mahkamah Agung. Karena putusan itu bertentangan dengan undang-undang. Ada kok dalilnya. Ada kok alasannya. Mereka boleh untuk mengabaikan itu. Nah, kita kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan aturan ini sebagai landasan untuk maju ke pilkada, siapapun mereka, tolong pikirkan kembalilah. Pikirkan kembali bahwa yang muda itu harus betul-betul menjadi contoh, menjadi teladan itu bagi mereka-mereka yang generasi selanjutnya. Nah, ketika tidak ada contoh, tidak ada teladan, ketika contoh yang diberikan adalah contoh menerima fasilitas kekuasaan, menerima fasilitas hukum untuk meraih kekuasaan, maka ini akan direplikasi untuk yang lain-lain. Ini akan diulang oleh mereka-mereka yang lain. Nah, publik harus dibangunkan dengan hal-hal semacam ini. Publik harus diingatkan. Terlalu banyak hal-hal yang kita capai dalam reformasi dengan keringat, dengan semangat, dengan darah bahkan, dengan nyawa bahkan. Itu kalau kemudian hari ini kita kembali ke masa-masa yang kelam, ya sama kayak kita ini sepertinya tidak menghargai nyawa para syuhada reformasi gitu loh. Nyawa para pejuang reformasi. Dan itu sebagai sebuah bangsa kita sangat menyedihkan, itu sangat menyedihkan. Ya karena itu, ya tadi itu bisa dengan reflektif, ya bisa dengan literatif, ya mungkin ini butuh waktu. Tapi kalau memang mau ambruk ya mari kita tanggung bersama. Kok sepertinya gloomy sekali ya? Murung sekali kehidupan hukum dan politik di Indonesia ini. Ya karena memang faktanya kita menghadapi situasi seperti itu. Tetapi akan selalu ada celah, akan selalu ada harapan entah kapan. Ya entah kapan itu penting kan lah untuk memelihara spirit hidup itu. Dan saya mau tanya ke Mas Jaka. Jadi dikabulkannya gugatan mengenai batas usia ini oleh Mahkamah Agung. Memang nggak ada sisi positifnya? Ya ada. Kalau untuk anak muda, kalau kita mau bicara sisi positif ya jangan diterapkan sekarang. Terapkan untuk pilkada berikutnya, itu ada sisi positif, fair, ada positifnya. Artinya anak-anak muda ya mungkin akan semakin banyaknya bisa mencalonkan. Tetapi kan sekarang kan enggak. Ini diputuskan secara cepat dalam situasi atau dalam waktu yang sangat pendek, bahkan sudah tahapan pilkada sudah berlangsung. Ya gimana kalau kita tidak menduga bahwa ini ada unsur-unsur kepentingan tertentu bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi situasi sekarang menurut saya memang sangat memprihatinkan deh. Dan yang makin memprihatinkan lagi ketika elit-elit itu kok seolah memanfaatkan sifat permisif publik terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Kalau kita lihat hasil-hasil survei itu kan kita sangat miris sebenarnya. Seperti politik uang misalnya. Survei terakhir itu kan justru orang yang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar itu kan semakin meningkat. 2019 67%. 2024 itu tinggal 49,9% yang menganggap itu tidak wajar. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran etika dalam berdemokrasi, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum untuk memburu kekuasaan, itu kan publik semakin memberikan toleransi, tidak begitu mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Yang penting dia bisa mendapatkan kepentingan jangka pendek, bisa mendapatkan
yang penting yang dia dukung menang, tidak peduli dengan menang dengan cara apa. Itu kan menurut saya sudah sifat-sifat atau ciri-ciri sebuah demokrasi yang menunjukkan kehancuran seperti itu. Kita negara-negara demokrasi, tapi pelaksanaan demokrasinya kok semakin lama semakin tidak menunjukkan hal-hal yang semakin sehat, justru akan semakin sakit. Dan celakanya lagi, sekali lagi, itu seolah dimanfaatkan oleh elit-elit politik. Dia memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman sebagian rakyat Indonesia yang jumlahnya masih cukup besar terhadap nilai-nilai demokrasi yang bagus itu seperti apa. Dan apa putusan MA, upaya untuk mengakal-akali usia calon gubernur dan wakil gubernur, calon wakilnya, itu menurut saya kembali menunjukkan hal seperti itu. Dan ya kalau kita lihat yang bersuara itu kan tidak terlalu banyak yang mengkritisi. Toh nanti juga yang melupakan hal-hal seperti itu juga kita juga gampang lupa. Mungkin putusan 90 itu sudah banyak orang yang semakin melupakan. Dan ketika dalam situasi seperti itu, ya nanti akan terus terulang hal seperti ini. Tergantung yang punya kuasa itu siapa. Ketika dia punya kuasa dan ingin bertindak semaunya, ya bisa melakukan hal yang sama seperti yang sudah-sudah. Dan itu ya kiamat lah bagi demokrasi kita. Ya, kalau kita lihat realitasnya kan, ya Prabowo Gibran lah, dipilih 58% lah. Itu. Jadi bukan tidak mungkin seandainya nanti Kaisang ini kemudian maju dalam pilkada manapun ya, pilkada DKI yang menjadi sasaran misalnya. Saya pikir juga terbuka peluang yang sangat besar bagi Kaisang, ya. Ya bisa. Makanya saya tadi bilang bisa. Karena instrumen bisa digerakkan kan. Kalau semua sudah dalam genggaman itu apa yang nggak bisa? Ya, kecuali people power. Itu yang bisa mencegah. Hanya satu, gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu akan bisa mencegah. Nah, tapi kan kemudian sekarang kita berharap pada gerakan rakyat itu kan masih sangat dunia susah. Kampus saja juga kampus sekarang sedang kan? menghadapi situasi yang pelik kan, karena UKT yang sempat pusing. naik. Dia tahun depan itu masih dalam ancaman naiknya UKT. Jadi ada krisis besar tentang kritisisme. Jadi baik di dunia kampus maupun di kalangan publik. Ya nggak apa-apa, mungkin ini jalan yang harus kita lewati, tetapi yakinlah bahwa tidak selamanya lorong itu gelap. Tidak seterusnya matahari itu tenggelam dalam selamanya mendung kabut. Itu kelabu. Nah, tidak selamanya mendung itu kelabu. Ya, mari kita jaring matahari. Ya, sedap. Kita jaring matahari, kita bawa matahari itu untuk kembali menerangi Indonesia. Bersama-sama kita menjaring matahari. Ya, Mas Jaka, ada harapan yang mau disampaikan? Sebenarnya sudah agak susah kita itu berharap. Berharap kepada elit, kok faktanya harapan demi harapan kan tinggal sekedar harapan. Kita berharap kepada rakyat, ya faktanya kok ya masih banyak yang belum sadar-sadar juga bahwa demokrasi itu betul-betul harus ditegakkan, bahwa pelanggaran etika itu harus betul-betul menjadi musuh bersama, bahwa pelanggaran hukum itu harus betul-betul kita tidak boleh kita berikan tempat seinci pun di bumi kita. Tetapi faktanya yang sudah-sudah kan seperti itu. Tetapi ya kan petuah kan sesulit apapun kan kita harus terus berharap. Ya kita berharap semoga ada kesadaran di kalangan elit, kemudian juga segera ada kesadaran di kalangan masyarakat, meskipun kok saya tidak terlalu yakin kesadaran itu akan datang dalam waktu dekat. Kalau saya sih masih yakin innamal usri yusra itu. Innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra. Jadi setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Setelah kegelapan itu akan datang terang. Minadz-dzulumati ilan nur itu. Dari gelap menuju terang. Pertanyaannya kapan itu? Ya, itu akan tergantung pada bagaimana kita mampu menginternalisasi prinsip-prinsip kenabian. Nah,
prinsip-prinsip penabian itu adalah prinsip-prinsip itu mengubah keadaan. Mungkin tidak kita yang menikmati, bisa saja anak cucu kita. Gitu. Ya, dan harapan itu harus terus dinyalakan. Upaya untuk mengubah menjadi lebih baik itu juga harus kita kerjakan. Kan? Tidak boleh kita diam. Saya pikir cukup ya. Cukup. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.